Jadi aku bilang sama teman-teman nih, jadi CFA itu kita perlu yang namanya kedisiplinan. Kita nggak perlu terlalu jadi orang yang jenius banget gitu buat bisa lulus, tapi kita harus komitmen dengan jam belajar kita. Apapun kegiatannya, ya kita harus komit. Contohnya kalau misalnya waktu jadi mahasiswa, aku kan sambil skripsi ya mengerjakan CFA ini, dan aku set tiap hari itu aku baca minimal 1 sampai 2 bab, dan itu bisa berpuluh-puluh halaman. Kemudian ketika aku kerja sebagai equity research itu aku ambil CFA level 2 di bulan Mei 2023 itu wah lebih lebih susah lagi ya tantangannya ya karena kan kita sambil kerja sampai jam 5 gitu kan. Ya at the end yang aku lakukan ya sama seperti level 1 jadi komit aja sama time-nya yang teman-teman alokasikan gitu. Misalnya kayak tiap hari kalian belajar 1 sampai 2 jam gitu. Aku rasa itu udah cukup ya. Yang penting kalian fokus, nggak sambil buka HP, nggak sambil apa namanya kegiatan yang lain itu udah bisa dapat ya setengah bab lah, setengah sampai 1 bab itu harusnya udah bisa dapat kayak gitu. Jadi dan jangan lupa sering latihan soal untuk CFA ini karena aku menemukan kasus banyak orang yang sudah baca teorinya tapi mereka nggak latihan soal, alhasil pas ujiannya lupa gitu kan, terus salah jawab. Jadi lebih ke praktikalnya aja. Kalian habis baca lalu latihan soal, baru nanti lanjut ke bab selanjutnya. Oke, I think there is nothing special about my preparation ya di sini karena yang penting konsisten aja itu. Kalau misalnya mau pakai teknik apapun kalau nggak konsisten ya sama aja gitu. Oke. Iya. Ini sebenarnya satu kata konsisten itu kayaknya enak dan gampang diucapkan. Tapi bagi banyak orang itu sulit untuk dilakukan. Oh Apalagi iya. ini ya, masalah tadi distraksi. Nah ini penting ya. Dulu saya waktu buat MBA itu juga penting banget ya. Misalnya kita menjauhkan distraksi yaitu HP, sosial media. Dulu waktu 1 tahun terakhir, apalagi waktu saya lagi ambil MBA sambil saya sibuk ikut kompetisi, sambil nyiapin paper untuk publikasi kayak gitu. HP nih semua sosial media apps di HP saya itu saya hapus. Kemudian HP itu juga saya pasang tuh, saya kalau nggak salah pakai apps yang buat ngeblok kalau misalnya udah lewat dari setengah jam buka HP itu langsung keblok semua apps-appsnya, cuman nyisain misalnya cuman buat telepon dan SMS doang kayak gitu. Karena kalau misalnya distraksinya udah kita jauhkan ya, itu proses belajarnya bisa jadi lebih doable lah.